yang disusun oleh kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama Rina Tandiri, saya sendiri, kemudian Suharni, Natalia, Herlina Sandalembong, dan Renelda Mantiri. Ini salah satu mata kuliah yang menjadi perhatian penting, khususnya dalam menyusun tugas akhir mahasiswa, sehingga mahasiswa diharapkan untuk lebih bisa memahami mata kuliah ini. Mata kuliah ini menjadi dasar dari semua penelitian, bukan hanya di dalam menyusun skripsi, namun dalam penelitian lainnya. Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, mahasiswa harus mengetahui dan memahami metode penelitian. Semakin mahasiswa memahami metode mata kuliah, metode penelitian yang disajikan dalam beberapa semester, kemungkinan mahasiswa menguasai materi dengan semangat dalam melakukan penelitian menjadi semakin besar. Koleris memiliki unsur Kemudian rumusan masalahnya sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara sikap terhadap pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian dengan memotivasi menyusun proposal penelitian. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian dengan motivasi menyusun proposal penelitian. Kegunaan penelitian ini dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan yang pertama, kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu menambah wawasan penulis dalam melakukan penelitian, khususnya dalam sikap dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian. Yang kedua, kegunaan praktis dari penelitian ini sekurang-kurangnya dapat berguna untuk dosen mata kuliah metodologi penelitian, yaitu supaya membimbing mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan contoh dalam menyikapi dan bisa memotivasi dalam melakukan penelitian. Untuk selanjutnya, bagian awal proposal penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Latar belakang itu memuat kondisi ideal, kondisi faktual, solusi, dan pembandingan. Sementara itu, Ade Suyitno Adenoy tahun 2012 menyarankan latar belakang penelitian itu berisi alasan yang rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik. Selain itu juga berisi gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran kompleks. Pelaksanaan eksperimen. Ketiga, analisis dan laporan eksperimen. Perencanaan masalah atau pertanyaan penelitian. Kedua, melakukan studi pustaka yang terkait guna membangun kerangka teori penelitian, termasuk memastikan novelty penelitian dan menginvestigasi faktor-faktor yang harus diamati, termasuk mengidentifikasi internews variables. Internews variable terdiri dari variabel bebas atau independent variable, variabel tergantung atau dependent variables, variabel perantara atau intervened variables, variabel moderator atau moderator variabel, yakni variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara independent variables ke dependent variables.
ikut dalam penelitian dan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengaruhnya mencampuri atau berbau dengan variabel independen. Kedua, variabel kendali atau kontrol variabel pembau atau confounding yang pengaruhnya dapat dikendalikan. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara blocking atau kriteria eksklusi inklusi, yaitu mengeluarkan objek yang tidak memenuhi kriteria atau eksklusi dan mengambil objek yang memenuhi kriteria. Ketiga, variabel penyerta atau concomitant variables, yaitu variabel pembaur atau confounding yang tidak dapat dikendalikan sehingga tetap menyertai atau ikut dalam proses penelitian. Konsekuensinya, data tersebut harus diamati, pengaruh baurnya dihilangkan atau dieliminasi pada tahap analisis data. Dan memvalidasi media dan alat eksperimen termasuk skenario eksperimen. 2. Menentukan populasi dan memilih partisipan yang semaksimal mungkin mewakili populasi. 3. Melakukan pilot study untuk menguji validitas dan realitas alat eksperimen. 3. Menentukan tempat eksperimen dan durasi waktu eksperimen. Setiap observasi efek dari perubahan variabel dependen. C. Mengukur luaran atau efek dari eksperimen. D. Melakukan analisis menggunakan aplikasi statistika. E. Menarik kesimpulan. Analisis dan laporan. Mengapa diperoleh hasil seperti itu? Dan so what? Apa implikasinya bagi pengetahuan dan implementasi praktis? B. Dibuat laporan penelitian sesuai format yang merepresentasikan populasinya. 2. Memastikan lingkungan penelitian semirip mungkin dengan lingkungan subjek penelitian. 3. Memastikan atau mengisolasi lingkungan penelitian sehingga semaksimal mungkin faktor penyebab utama adalah variabel penelitian saja. Hubungan penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kebidanan. B. Membantu ibu hamil dalam merencanakan kelahiran mereka. Memberikan pendampingan untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan kepada ibu hamil. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada para ibu mengenai kehamilan, kelahiran, dan perawatan bayi. Membimbing proses kelahiran. C. Kegiatan penelitian yang membahas masalah kebidanan yang timbul berdasarkan teori-teori ilmiah dan kenyataan objektif sehingga dapat dibuat suatu analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar.